Selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda merasa kalau semua ide hebat itu kayaknya udah ditemukan? Betul. Rasanya kalau mau menonjol, kita harus menciptakan sesuatu yang benar-benar baru dari nol yang belum pernah ada sebelumnya. Hmm, Hari ini kita akan bongkar total pemikiran itu. Kita akan lihat gimana beberapa ide paling berpengaruh di dunia ternyata nggak lahir dari ruang hampa, tapi justru dari penggabungan ide-ide yang sudah ada. Dan seringnya, ide-ide itu datang dari bidang yang kelihatannya sama sekali nggak nyambung. Betul sekali. Sumber kita untuk pembahasan kali ini adalah bab 4, menggabungkan ide, dari bukunya Dorie Clark, Stand Out. Misi kita sederhana, menunjukkan kepada Anda gimana latar belakang, keahlian, dan bahkan hobi Anda yang paling aneh sekalipun bisa jadi aset terbesar untuk menciptakan terobosan. Ini yang punya kombinasi pengalaman dan pengetahuan yang sama persis seperti Anda. Unik ya? Keunikan itu bukan cuma fakta menarik soal diri Anda, itu adalah alat inovasi yang luar biasa kuat. Dan kita akan lihat buktinya lewat beberapa cerita nyata. Oke. Ada seorang ahli matematika yang merevolusi biologi, seorang wirausahawan teknologi yang mencuri ide dari pabrik mobil, dan seorang perencana kota yang akhirnya mengubah total dunia retail. Oke, mari kita mulai dengan yang pertama karena ini idenya agak melawan intuisi ya. Katanya kadang-kadang justru karena kita bukan ahli di suatu bidang, itu bisa jadi keuntungan terbesar kita. Kok bisa gitu sih? Nah, ini karena kita nggak terbebani sama pikiran, ya dari dulu juga begini caranya. Ah, oke. Ini persis seperti kisah Eric Schad. Dia itu memulai karirnya sebagai ahli matematika murni. Bukan ahli biologi, sama sekali bukan. Jauh banget ya matematika ke biologi. Jauh. Jadi ketika dia memutuskan untuk ambil PhD di bidang biomatematika, dia benar-benar harus mulai dari nol. Sampai harus ambil kelas-kelas biologi dasar buat ngejar ketertinggalan. Jadi dia benar-benar orang luar ya? Benar-benar orang luar. Dan dari kacamata orang luar inilah, dia melihat sesuatu yang aneh. Menurut dia, buku-buku teks biologi itu terlalu menyederhanakan sistem kehidupan. Dia merasa, tunggu dulu, sistem biologis ini jauh lebih rumit, lebih messy daripada yang diakui oleh para praktisinya sendiri. Dia melihatnya sebagai sistem matematika yang kompleks, bukan sekedar diagram yang rapi. Nah, di sini ceritanya jadi seru banget. Muncullah teknologi baru yang memungkinkan para ilmuwan mengurutkan DNA dan RNA dalam jumlah masif. Era big data dalam biologi. Tepat. Tiba-tiba data yang tadinya sedikit jadi membanjiri laboratorium. Dan para ahli biologi tradisional yang memang tidak dilatih secara kuantitatif, benar-benar kewalahan. Bayangkan, mereka berhadapan dengan lautan data, angka-angka, dan mereka nggak tahu harus diapakan. Buat mereka ini masalah besar. Betul, tapi buat Schad, si ahli matematika ini, dengan latar belakang ilmu komputernya, dia justru merasa seperti di rumah sendiri. Dia lihat lautan data itu dan berpikir, wow, ini harta karun, Dia melihat peluang ya. sebuah peluang raksasa. Tapi, idenya untuk memanfaatkan data besar ini ditolak mentah-mentah oleh komunitas ilmiah saat itu. Ditolak gimana? Maksudnya idenya nggak didanai atau gimana? Jauh lebih parah dari itu. Kolega-koleganya menyebut pendekatannya itu ekspedisi memancing. Ekspedisi memancing? Ya, itu istilah yang sangat meremehkan, seolah-olah dia cuma menebar jaring tanpa arah, tanpa hipotesis yang jelas. Puncaknya, ada satu cerita di mana seorang profesor senior berdiri di tengah-tengah ceramahnya Schwartz Wow. dan menyuruh semua audiens untuk pergi meninggalkan ruangan. Tunggu. Seriusan dosennya berdiri dan menyuruh semua orang pergi itu brutal banget. Brutal. Secara psikologis, gimana ceritanya orang bisa bangkit dari penolakan sekeras itu? Apa yang bikin dia begitu yakin idenya benar ketika seluruh dunia bilang dia salah? Pertanyaan bagus. Menurut saya, keyakinannya datang dari lensanya yang berbeda itu. Para ahli biologi melihatnya sebagai memancing tanpa tujuan. Tapi dari sudut pandang matematika, Schwartz melihat sebuah pola yang tak terbantahkan dalam data. Jadi buat dia itu bukan keyakinan buta, tapi logika. Tepat. Baginya itu bukan soal keyakinan, tapi soal logika matematis. Dia tahu dia benar. Bukan karena sombong, tapi karena angka-angkanya menunjukkan hal itu. Dia nggak menyerah. Terus apa yang dilakukan? Dia main permainan panjang. Dia mulai menjalankan eksperimen-eksperimen kecil, satu persatu, untuk membuktikan potensi idenya. Sedikit demi sedikit ya? Dia kumpulkan bukti sedikit demi sedikit. Proses ini makan waktu 15 tahun. 15 tahun? Lama sekali. Ya, 15 tahun penolakan dan perjuangan. Tapi akhirnya,
biologi baru yang dia usung, yang melihat sistem secara holistik dengan bantuan data besar, akhirnya menjadi arus utama. Dan hasilnya? Hari ini, Dr. Eric Schett memimpin sebuah institut genomik yang sangat bergengsi di Mount Sinai. Dia jadi salah satu pionir di bidangnya. Gila ya, cerita ini bikin saya mikir, pengalaman kita di bidang lain itu bukan kekurangan, itu lensa yang berbeda. Tapi ada batasnya kan, antara jadi inovator dari luar yang brilian, sama jadi orang naif yang nggak tahu aturan main. Gimana kita tahu bedanya? Itu poin yang sangat penting. Kuncinya ada di kerendahan hati untuk belajar, seperti Schett yang mau ambil kelas biologi dasar. Dikombinasikan dengan keberanian untuk mempertanyakan asumsi dasar. Jadi harus tahu aturannya dulu sebelum melanggarnya. Tepat. Anda harus cukup tahu aturan main untuk bisa menghargai kompleksitasnya, tapi jangan sampai pengetahuan itu memenjarakan Anda dari melihat kemungkinan lain. Kemampuan untuk bertanya kenapa harus begini, yang sering dianggap bodoh oleh orang dalam, justru sering jadi awal dari terobosan. Oke, kisah Schett ini kan ekstrim ya, dia benar-benar orang luar. Tapi saya jadi berpikir, gimana kalau kita yang mungkin udah terlanjur nyemplung di bidang kita, apa kita masih bisa meminjam keajaiban dari dunia lain? Tentu. Dan ini membawa kita ke cerita kedua, yaitu Eric Rice dan gerakan Lean Startup. Dia adalah seorang wirausahawan teknologi yang frustrasi setengah mati. Kenapa dia frustrasi? Dia melihat pola yang sama berulang kali. Startup-startup brilian menghabiskan waktu bertahun-tahun dan uang jutaan dolar untuk membangun sebuah produk. Yang ternyata pas diluncurkan nggak ada yang mau pakai. Tepat. Mimpi buruk setiap founder. Ini bukan cuma soal kerugian finansial, tapi juga pemborosan energi, semangat, dan waktu yang sangat memilukan. Rice melihat ini sebagai masalah efisiensi raksasa. Jadi, dia mulai mencari inspirasi di luar dunia teknologi. Dan dia menemukannya di tempat yang paling tidak terduga. Lean Manufacturing. Lean Manufacturing, itu kan metodologinya Toyota untuk bikin mobil kan? Buat menghilangkan pemborosan di lini perakitan. Persis. Metodologi yang disempurnakan oleh raksasa industri seperti Toyota. Tapi tunggu dulu. Bikin mobil sama bikin software kan beda banget. Satu basisnya atom, yang satu lagi bit, yang satu butuh pabrik fisik, yang satu lagi cuma butuh laptop dan kopi. Gimana caranya prinsip itu bisa nyambung? Nah, disinilah letak kejeniusan Rice. Dia sadar betul kalau menerapkan prinsip Lean secara membabi buta ke startup bakal jadi bencana. Kenapa begitu? Karena di pabrik mobil, tujuannya adalah mengeksekusi sebuah rencana yang sudah terbukti, yaitu membuat mobil dengan seefisien mungkin. Kalau di startup, mengeksekusi rencana yang buruk secara efisien, ya tetap saja gagal, cuma gagalnya lebih cepat. Benar juga. Jadi, apa yang dia lakukan? Dia menggeser fokusnya secara fundamental. Dia berpikir, bagaimana jika kita tidak menggunakan Lean untuk efisiensi produksi, tapi untuk efisiensi pembelajaran dan pengambilan keputusan? Oh, menarik. Bukan efisiensi produksi, tapi efisiensi belajar. Tepat. Tujuannya, seperti yang dia katakan adalah mencari tahu dengan cepat barang apa yang harus dibuat sejak awal. Mencari tahu apa yang harus dibuat, ini yang kemudian jadi konsep Minimum Viable Product atau MVP itu ya? Tepat sekali. Dari adaptasi inilah lahir konsep-konsep revolusioner seperti MVP. Coba jelaskan sedikit soal MVP itu. Bayangkan, sebelum ada MVP, tim bisa menghabiskan 2 tahun dan 5 juta dolar untuk membangun produk dengan 100 fitur. Lalu saat diluncurkan, sepi. Nggak ada yang mau. MVP mengubah total permainan itu. Jadi idenya? Idenya adalah, apa fitur paling minimal yang bisa kita buat dalam beberapa minggu hanya untuk membuktikan ada satu orang saja di dunia ini yang mau membayar untuk ini. Ini pergeseran fokus yang luar biasa dari membangun menjadi belajar. Sangat luar biasa. MVP itu mengubah pertanyaan dari bisakah kita membangun ini menjadi haruskah kita membangun ini? Dan bagaimana cara kita tahu jawabannya secepat dan semurah mungkin? Dan konsep pivot juga dari situ ya? Betul, konsep pivot, yaitu keberanian untuk mengubah arah secara drastis ketika data menunjukkan bahwa Anda berada di jalur yang salah. Idenya ini menjadi buku terlaris dan memicu gerakan global. Ini pelajaran penting banget, bukan cuma buat startup, tapi buat siapapun yang lagi bikin proyek kan? Coba tanyakan ke diri sendiri, jangan-jangan kita lagi efisien banget mengerjakan hal yang salah. Betul sekali. Kalau kita menghadapi masalah yang sulit dipecahkan, coba berhenti sejenak dan tanya,
Siapa lagi di dunia ini yang pernah menghadapi masalah serupa, meskipun dalam konteks yang benar-benar berbeda? Jawabannya mungkin ada di pabrik mobil, di dapur restoran, atau di tim olahraga. Jadi kita sudah lihat kekuatan jadi orang luar dan kekuatan meminjam ide dari bidang lain. Cerita terakhir ini rasanya seperti gabungan keduanya ya. Gabungan keduanya, tentang gimana semua pengalaman aneh dan gak nyambung dalam hidup kita, ternyata bisa jadi satu kesatuan yang kuat. Oke, gimana ceritanya? Ini contoh yang sempurna, yaitu kisah Paco Underhill. Dia memulai karirnya sebagai perencana kota. Salah satu tugas awalnya adalah memasang kamera video di atap gedung untuk melacak pergerakan pejalan kaki dan mobil di bawah. Kedengarannya keren, analisis lalu lintas perkotaan. Keren, tapi ada satu masalah besar. Dia fobia ketinggian. Benar-benar takut ketinggian. Jadi, bayangkan berdiri di atap gedung yang bergoyang karena angin adalah mimpi buruk absolut baginya. Haha, jadi pada dasarnya ketakutannya pada ketinggian justru yang memaksanya melihat ke bawah dan ke dalam. Ironis sekali ya. Tepat sekali. Suatu hari, karena sudah muak dengan pekerjaannya di atap, dia sedang mengantri di bank. Antriannya panjang sekali dan dia semakin kesal. Lalu tiba-tiba, dia mengalami momen aha. Momen ahanya apa? Dia sadar bahwa semua prinsip yang dia gunakan untuk menganalisis cara kerja sebuah kota, arus lalu lintas, titik macet, pola pergerakan, bisa diterapkan di dalam ruangan. Di bank ini, di toko, di bangunan publik manapun. Dia melihat antrian bank sebagai kemacetan lalu lintas. Persis. Dia langsung semangat dan menyampaikan ide ini ke bosnya. Tapi bosnya sama sekali nggak tertarik. Itu bukan fokus kita, katanya. Sayang sekali. Jadi pada tahun 1977, Underhill nekat mendirikan perusahaannya sendiri, Envirocell, dengan proposisi yang saat itu dianggap sangat radikal, menerapkan ilmu perencanaan kota dan antropologi pada lingkungan retail. Tapi kan sulit memulai perusahaan dengan ide seaneh itu. Gimana dia dapat klien pertamanya? Nah, disinilah bagian terbaik dari ceritanya. Dia dapat klien besar pertamanya, Epic Records, bukan dari koneksi perencanaan kotanya. Loh? Terus dari mana? Tapi dari pekerjaan sampingannya. Di luar pekerjaannya, Underhill adalah salah satu pemilik sebuah klub malam populer di New York. Serius? Dari klub malam? Koneksi dari dunia malam itulah yang membuka pintu pertamanya. Ini gila sih. Sesuatu yang mungkin dia anggap nggak ada hubungannya sama sekali dengan karir utamanya, atau bahkan mungkin sesuatu yang agak dia sembunyikan, justru jadi pembuka jalan. Dan wawasannya, begitu Anda mendengarnya, terasa sangat logis tapi tidak pernah terpikirkan oleh orang lain. Dia memasang kamera di toko kaset dan mengamati perilaku pelanggan. Apa yang dia temukan? Dia memberikan rekomendasi praktis seperti letakkan kaset single di rak setinggi mata anak usia 10 tahun karena merekalah pembeli utamanya. Atau atur alur toko agar lebih seimbang untuk meningkatkan rasio konversi. Dia pada dasarnya melihat sebuah toko retail sebagai ekosistem kota kecil. Dia melihat pola yang tidak dilihat oleh para peritel itu sendiri. Tepat. Disinilah ada konsep psikologi yang menarik, namanya pemikiran Janusian. Dinamai sesuai dewa Romawi bermuka dua, Janus, yang bisa melihat ke masa lalu dan masa depan secara bersamaan. Maksudnya gimana tuh pemikiran Janusian? Ini adalah kemampuan untuk memegang dua ide yang berlawanan di kepala atau melihat satu objek dari berbagai sudut pandang sekaligus. Oh, jadi kayak seorang koki yang lihat spot daging steak dan nggak cuma lihat makan malam, tapi sekaligus juga lihat ilmu kimia tentang reaksi Maillard dan ekonomi rantai pasokan di saat yang bersamaan. Analogi yang sempurna. Itulah yang dilakukan Underhill. Orang lain melihat antrian bank dan hanya melihat antrian. Dia melihat antrian, tapi melalui lensa seorang perencana kota, seorang antropolog, dan mungkin bahkan seorang pemilik klub malam yang tahu cara mengatur keramaian. Atau menyembunyikan bagian-bagian aneh dari latar belakang kita ya. Justru disitulah inovasi sering bersembunyi. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, apa kesimpulan dari semua ini? Terobosan ide itu seringkali bukan soal penemuan baru, tapi soal koneksi baru. Benar. Ini tentang melihat tumpukan balok Lego yang sama dengan orang lain, tapi karena pengalaman unik kita mampu membangun sesuatu yang sama sekali berbeda. Karir Anda sebelumnya sebagai ahli matematika, kecintaan Anda pada berkemah, atau bahkan pekerjaan paruh waktu Anda di klub malam, itu semua bukan poin-poin acak di resume. Itu adalah palet warna unik Anda yang nggak dimiliki orang lain, dan tantangannya jadi bergeser kan? Bergeser gimana? Tantangannya bukan untuk menjadi seorang jenius yang menciptakan sesuatu dari ketiadaan,
Tantangannya adalah untuk cukup penasaran dan cukup terbuka untuk melihat bagaimana bidang Anda bisa belajar dari biologi, bagaimana proses bisnis Anda bisa terinspirasi dari perencanaan kota, dan bagaimana keahlian unik Anda bisa memecahkan masalah lama dengan cara yang baru. Dan sebagai penutup, kami ingin meninggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Ini bukan sekedar pertanyaan, tapi mungkin sebuah latihan kecil. Coba ambil satu tantangan terbesar yang sedang Anda hadapi sekarang, di pekerjaan atau proyek Anda. Sudah? Sekarang, coba lihat kembali pengalaman atau keahlian di masa lalu yang paling Anda anggap tidak relevan. Mungkin hobi ya? Mungkin itu hobi merajut, pengalaman jadi panitia acara kampus, atau keahlian bermain game strategi. Sekarang, paksa kedua hal itu untuk bicara satu sama lain. Menerapkan logikanya gitu ya? Pengalaman tidak relevan itu yang bisa Anda terapkan untuk memecahkan tantangan Anda saat ini, jawabannya mungkin akan mengejutkan Anda.